Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit share tentang cara memperbaiki ampere temperatur mobil Kijang yang mati total ya. Nah, saya akan coba tunjukkan seperti ini ya. Nah, saat kunci kontak di-on-kan, temperatur indikator sama sekali tidak bergerak alias mati total. Tetapi untuk temperatur bahan bakar ini dia berfungsi dengan baik ya. Hanya saja di sini isi tangkinya sedang tidak penuh, jadi dia tidak terlihat naik ke atas karena hanya sedikit isi bensinnya ya. Nah, jadi untuk temperatur indikatornya dia mati total. Jadi ikuti terus videonya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa terus share video yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk memperbaiki indikator temperatur ini sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena ada beberapa komponen pendukung yang saling berkaitan sehingga bisa temperatur ini bekerja dengan baik. Jadi kita harus melakukan pengecekan satu persatu, mulai dari komponen yang ada di speedometernya, terus jalur perkabelannya juga sampai ke switch temperatur itu sendiri. Jadi kita akan coba untuk melakukan perbaikan ya. Nanti kita akan coba contohkan atau perlihatkan satu persatu cara untuk melakukan perbaikannya. Jadi untuk temperatur indikator ini sangat penting sekali ya untuk di kendaraan, karena kalau temperatur indikator ini mati, kita akan sangat kesulitan sekali untuk mengetahui apakah mesin itu dalam keadaan panas yang sewajarnya atau memang panasnya itu terlalu tinggi ataupun overheat. Nah, jadi bila ini mati, ini bisa kita kecolongan ya saat kita berkendara, terlebih untuk jarak yang sangat jauh itu bisa membuat kita kecolongan dan akhirnya mobil menjadi overheat dan mogok ya, karena kita tidak mengetahui kondisi suhu mesin. Jadi langkah pertama kita lakukan hal yang termudah dulu ya untuk melakukan perbaikannya. Nah, jadi kita akan mengecek untuk bagian kabelnya dulu. Nah, bisa kita lihat untuk di mobil Kijang, untuk letak switch temperaturnya ini dia berada di rumah termostat ya, ataupun di sini. Nah, ini dia letaknya. Jadi dia persis di depan blok silinder head. Ini kita cabut terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tercabut. Jadi yang pertama kita lakukan, kita coba menjumper dulu kabel ini ke ground langsung ataupun ke masa langsung, bisa ke mode terdekat ataupun langsung ke negatif aki. Nah, di sini sudah saya siapkan kabelnya. Nah, ini kabel dia terhubung ke negatif aki ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya sekun. Untuk mempermudah pengecekan saja, kita masukkan sekun ini ke kabel switch yang tadi kita copot ya. Kita coba masukkan dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Si switch yang kita lepas tadi, maksud saya soket yang kita lepas tadi, kita hubungkan langsung ke ground seperti ini. Lalu kita coba untuk mengkontak on kan apakah si indikator dia bergerak naik ke atas. Nah, jadi saat kita kontak on, temperatur tetap tidak bergerak naik ya, padahal sudah kita jumper langsung ke ground. Jadi kemungkinan kita akan mengecek untuk di bagian speedometernya. Jadi ini akan saya lepas dulu untuk speedometernya ya. Untuk bagian speedometer ini sudah saya lepas ya untuk covernya.
Jadi untuk pelepasan speedometer, bagi yang belum paham cara membongkarnya, mungkin bisa disimak video saya yang lain tentang cara melepas speedometer untuk mobil Kijang. Nah, setelah tadi kita coba hubungkan langsung kabel yang menuju ke switch, kita jumper langsung ke ground, tetapi untuk ampere temperatur tidak bergerak sama sekali ya, alias mati total. Nah, makanya saya lakukan pelepasan ataupun pembongkaran speedometernya untuk melakukan pengetesan ya. Nah, jadi untuk speedometer ini sudah saya cek ya manual di bawah, dan ini sudah bisa dipastikan bahwa si komponen yang ada di speedometer ini masih berfungsi dengan baik ya. Nah, jadi bagi yang belum paham untuk cara mengetesnya, bisa disimak di video yang lain ya tentang cara mengetes ampere bensin dan ampere temperatur. Di situ sudah saya jelaskan secara detail, karena kalau kita gabungkan videonya di sini mungkin akan sangat panjang ya durasinya, makanya saya pisah khusus untuk melakukan pengetesan bagian ampere bensin dan ampere temperatur. Karena walaupun dua fungsi ini berbeda, tetapi untuk jalurnya ini sama ya, makanya di situ sudah saya jelaskan tentang cara pengetesannya. Nah, jadi setelah dipastikan bahwa komponen yang ada di speedometer ini berfungsi dengan baik, sekarang saya akan coba untuk memeriksa jalur perkabelannya ya. Nah, jadi saya akan coba lepas seperti ini. Kita akan mengukur arus yang harus ada di speedometer ya, agar si ampere temperatur dan ampere bensin ini bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau arusnya tidak sampai ke speedometer, bisa dipastikan bahwa si ampere temperatur dan ampere bensin tidak akan berfungsi ya. Nah, kita coba balik seperti ini untuk melakukan pengetesannya ya. Mungkin akan saya lepas saja ya, biar lebih jelas. Nah, ini speedometer sudah saya balik seperti ini ya, agar lebih mempermudah pengetesan ataupun pengecekan jalur kabelnya. Jadi yang perlu kita perhatikan saat kita mengecek jalurnya, pastikan untuk di pin ini ya. Nah, bisa dilihat di sini ada pin positif ya. Nah, pin positif, jadi ini adalah kaki ampere temperatur, dan ini dua kaki ampere bensin ya. Nah, jadi pastikan untuk di terminal positif ini dia harus ada tegangan ya, yang berasal dari kontak. Jadi saat kita kontak on semua, di sini harus ada arus. Jadi kita coba cek. Nah, kita mempergunakan tes pen DC seperti ini. Kita coba kontak on. Nah, ini sudah kontak on ya, ditandai dengan lampu menyala seperti ini. Nah, kita ukur di kaki ini ya. Nah, di kaki ini dia harus ada tegangan. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa lampu menyala ya. Lampu menyala saat kontak on. Saat kita matikan kontak, di sini tidak ada arus. Nah, seperti ini. Jadi untuk arus supply untuk speedometer bagian ampere bensin dan ampere temperatur, dia masih normal ya, ataupun ada arusnya. Jadi perlu diketahui untuk supply arus antara ampere temperatur dan ampere bensin ini tetap satu ya di pin ini, karena di dalamnya itu dia digabung ya, ada satu buah resistor, jadi dia masih terhubung untuk ampere temperatur dan ampere bensin. Makanya saat
kontak on di sini, dia akan berfungsi juga ya. Saat di sini tidak ada arus, maka keduanya tidak akan berfungsi. Jadi pastikan di sini sudah ada arusnya saat kunci kontak on. Nah, setelah pastikan di sini ada arusnya, tetapi ini belum bisa berfungsi ya untuk ampere temperaturnya, karena untuk bagian speedometer sudah saya tes masih bagus, masih berfungsi dengan baik saat kita tes di bawah. Tetapi saat kita kunci kontak on, nah si ampere temperatur dia tetap tidak bergerak sama sekali. Jadi di sini saya curiga untuk bagian kabel yang menuju ke switchnya ya, Jadi saya akan coba untuk mengganti ataupun memberi jalur baru untuk jalur bagian ini ya. Nah, di sini perlu diketahui bagian ini TU ya. Ini adalah jalur yang menuju ke switch temperatur, karena jika kita telusuri dari sini dia akan menuju ke kabel yang ini ya, kabel yang kuning garis hitam yang ini. Untuk sumber arus yang dari sini, kalau kita telusuri dia akan ke sini ya jalurnya, di sebelah sini, karena di sini ada soket 4 kabel, dia yang paling sisi sebelah sini untuk arus supply arusnya ya, yang dari kunci kontak. Jadi yang sini ya, dia yang ini kabel hitam garis kuning. Jadi saya akan coba dulu menambah jalur baru ya, karena kalau kita membongkar kabel ini satu, pasti kita akan mengacak-acak semua kabelnya, malah itu lebih berantakan. Lebih baik kita memberi jalur satu yang baru, tetapi untuk yang jalur lama nanti kita putus saja di sini. Nah, jadi saya akan coba yang ini kita putus ya. Nah, jadi di sini sudah saya sambung ya untuk jalur kabelnya yang menuju ke bagian TU sini. Nah, ini kan ada tulisan TU ya di sini. Nah, TU kalau kita telusuri jalurnya menuju ke kabel yang ini. Nah, yang kabel yang ini saya putus dulu ya, untuk mengetes apakah memang kabelnya yang bermasalah. Jadi di sini saya ganti dulu kabelnya seperti ini, saya putus lalu saya sambung. Sebenarnya bisa ya tanpa kita memutus kabel yang ini, kita tinggal mengendorkan kabel yang ini ya, baut yang ini kita kendorkan, lalu kita tempelkan kabel yang baru di sini. Nah, tetapi di sini saya tetap memotong kabelnya ya, memotong kabel seperti ini. Nah, ini saya taruh dulu ya ke tempatnya speedometernya. Jadi seperti ini ya pemasangannya. Yang harus perhatikan tadi, arus yang di pin ini positif, dan yang ini untuk dan kabel yang ini untuk jalur ke switch temperatur. Saya akan coba taruh dulu agar lebih mudah terlihat ya. Nah, jadi untuk speedometer sudah saya taruh di sini ya. Nah, jadi ini adalah kabel yang baru tadi kita pasang ataupun kita sambung. Kita lewati lewat sini ya, kita lewatkan lewat sini untuk jalur kabelnya. Nah, jadi ke sini ya. Nah, ini untuk kabelnya, kabel yang baru tadi. Di sini saya belum memakai sekun, cuma baru seperti ini. Jadi untuk perkabelan sudah beres ya, tinggal kita mengetesnya apakah ampere temperatur sudah berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kita coba hidupkan ya.
Nah, kita akan coba kontak on. Nah, perhatikan di sini ampere temperatur sudah bergerak naik ya. Beda seperti tadi yang mati total. Tapi untuk sekarang dia sudah bergerak naik ya. Kita off kan. Nah, dia turun. Kita on kan. Nah, dia sudah bergerak naik ya, ataupun sudah berfungsi. Kita coba hidupkan ya. Nah, saat hidup dia sudah naik ya, seperti ini. Kita lihat karena ini mobil masih dingin ya mesinnya. Kita tunggu sampai suhu mesin optimal, apakah temperatur bisa lebih naik dari ini ya. Nah, saat mesin sudah agak mulai panas, ampere temperatur dia naik lagi ya, menandakan bahwa indikator temperatur ini memang sudah bekerja ataupun berfungsi dengan baik ya. Seperti ini. Jadi ini tinggal kita rapikan saja. Ternyata permasalahannya itu ada di kabel ya, untuk kabelnya. Jadi tidak heran ya, biasanya untuk mobil yang sudah agak tua, untuk perkabelannya ini, apalagi yang ada di bagian ruang mesin, biasanya itu akan mengeras ya akibat terkena panas terus. Makanya resistansi kabel juga akan berubah sehingga mengakibatkan arus yang menuju ke speedometer ini tidak sampai, seperti itu ya. Nah, jadi ini tinggal saya rapihkan karena memang alhamdulillah untuk temperatur sudah berfungsi dengan baik. Itulah pentingnya kita melakukan pengecekan satu persatu agar kita tidak langsung ganti part yang memang belum tahu hidup ataupun rusak ya. Tetapi dengan seperti ini kita bisa dengan mudah untuk memperbaiki komponen yang rusak. Dan satu lagi, untuk switch temperatur jangan lupa dicek ya, karena itu juga sangat penting. Karena untuk temperatur suhu ini bisa dari speedometernya, bisa dari switch temperaturnya sendiri, dan bisa juga dari perkabelannya. Untuk pengecekan ataupun pengetesan switch temperatur, silahkan disimak di video saya yang lain ya. Jadi mungkin seperti itulah langkah memperbaiki ampere temperatur ataupun ampere panas yang tidak berfungsi, yang dikarenakan hanya kabelnya saja yang sudah tidak bagus ya. Mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.